Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita memasuki pembelajaran pendidikan agama Islam pada hari Jumat 8 Mei 2020. Sekaligus ini menutupi pembelajaran jarak jauh kita selama bulan Ramadan. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pembelajaran setelah Idul Fitri. Amin. Materi yang disampaikan pada hari ini berkaitan dengan materi yang ada di modul halaman 18 yang berjudul Seseorang Bersama Yang Ia Cintai di Hari Kiamat. Kita simak dulu ya percakapan antara seorang lelaki Baduy yang mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, kapan terjadi kiamat?" Beliau Rasulullah SAW menjawab, "Apa yang telah engkau siapkan untuknya?" Ia menjawab, "Aku tidak menyiapkan apapun kecuali aku mencintai Allah dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh engkau bersama orang yang engkau cintai." Lalu Anas bin Malik dan sahabat lainnya berkata, "Demikian juga kami." Beliau Rasulullah SAW menjawab, "Ya, maka kami pun pada hari itu sangat berbahagia." Kemudian sahabat Anas bin Malik pun berkata, "Sungguh aku mencintai Allah dan Rasul-Nya, Abu Bakar dan Umar. Lalu aku berharap bisa bersama mereka, walaupun aku belum beramal dengan amalan mereka." Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dari percakapan ini kita bisa mengambil banyak pelajaran. Yang pertama, salah satunya Rasulullah tidak menjawab kapan terjadinya kiamat karena Rasulullah tidak tahu. Hanya Allah lah yang tahu kapan terjadinya kiamat. Yang kedua, pertanyaan tentang kapan hari kiamat itu tidak lebih penting daripada kita menyiapkan bekal untuk hari kiamat itu. Ketika hari kiamat itu terjadi, lalu setelahnya manusia akan dibangkitkan, lalu amal-amalnya akan dihitung. Maka sebaiknya kita beriman kepada Rasul dan melakukan amal-amalan sholih. Nah, di sini orang Baduy kan menjawab, "Aku tidak menyiapkan apapun kecuali aku mencintai Allah dan Rasul-Nya." Maksudnya tidak menyiapkan apapun itu, orang Baduy melakukan ibadah biasa saja, tidak sehebat sahabat Rasulullah ataupun Rasulullah itu sendiri. Dia melaksanakan sholat, puasa sewajarnya saja. Nah, tapi ada satu kelebihan yang ia miliki, yaitu mencintai Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan kita tahu kalau Rasulullah SAW sudah dijamin masuk surga. Maka ketika Rasulullah bersabda, "Sungguh engkau bersama orang yang engkau cintai." Jadi ada dua kebahagiaan di situ. Pertama, bertemu dengan Rasulullah, dan yang kedua, tempatnya di surga. Betul. Nah, begitu pula dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik merasa rendah diri karena beliau tidak sehebat Rasulullah ataupun Khulafaur Rasyidin seperti Abu Bakar dan Umar. Tetapi ia sangat mencintai Rasulullah dan sahabat-sahabat Rasulullah itu. Nah, kita lihat lagi materinya. Dari percakapan yang barusan terjadi, di sini ada poin yang harus kita laksanakan, yaitu engkau harus mencintai nabimu. Setiap muslim, yaitu hendaklah nabinya lebih dia cintai dari makhluk lainnya. Makhluk lainnya itu apa? Maksudnya sesama manusia, seperti orang tua kita, saudara kita, kakak kita, adik kita. Yang utama kita cintai dari makhluk Allah ini adalah Rasulullah, ya. Kita tentu sangat cinta dengan orang tua kita. Namun menurut perintah Allah dan Rasul-Nya,
harus kita dahulukan cinta kepada Nabi kita, karena kita sebagai anak harus taat kepada orang tua selama dalam hal kebaikan. Tetapi insya Allah perintah dari Allah dan Rasulnya semuanya baik ya. Kemudian dilanjutkan, mencintai Rasulullah SAW lebih dari kecintaan pada keluarga, anak, orang tua, dan manusia seluruhnya. Ya, seperti yang barusan Ibu Rika sampaikan. Kemudian cara membuktikan cinta kepada Nabi ada 2 di sini. Yang pertama, ittiba, yaitu mengikuti setiap ajarannya. Kemarin kita sudah belajar ya apa saja perintah dari Rasulullah, apa saja larangannya. Kemudian yang kedua, taat dan berpegang teguh pada petunjuknya. Nah, inilah yang penting ya. Setelah kita mendengar bahwa Rasulullah itu memerintahkan kita untuk sholat, menutup aurat. Nah, kita harus taat. Dan alhamdulillah ya, kita termasuk orang-orang yang taat ketika kita sekolah, memakai kerudung. Itu bagian dari usaha kita untuk menutup aurat ya. Dan tentunya berpegang teguh pada petunjuknya. Petunjuknya itu ada di Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi wajib sekali untuk kita menuntut ilmu pendidikan agama Islam ini, karena agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah agama Islam. Memang penting kita mempelajari matematika, bahasa Indonesia. Namun yang tak kalah penting adalah tentu kita mempelajari agama kita sendiri, karena itulah yang akan menjadi penyelamat kita di akhirat. Kalau kita tidak paham agama, kita bodoh dalam hal agama, bagaimana bisa kita tahu kalau ternyata kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk mencintai Rasulnya? Ya, maka Bu Rika ucapkan syukron jazakumullahu khairon yang sudah menyimak video ini dengan baik dari awal sampai akhir. Insya Allah Bu Rika doakan ya, semoga yang menyimak video ini bisa masuk surga dan bertemu atau berkumpul dengan Rasulullah SAW. Amin. Dan tentunya kita barengi juga dengan amal-amal sholih yang terbaik dari kita ya. Nah, untuk kalian yang telah menyimak video ini, silahkan setelah selesai menyimak kirim tulisan ke Bu Rika ya. Misalnya namanya siapa, lalu tuliskan sudah menyimak PAI gitu ya. Siap? Ya, ditunggu ya. Setelah menonton video ini, japri ke Bu Rika, namanya siapa, lalu lanjutkan dengan kata sudah menyimak video PAI ya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.